Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Wiwi di Di sekolah minggu. Kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Kelas kecil, nol kecil. Ya, tapi tetap harus semangat ya. Karena Tuhan juga sudah beserta dengan kita. Tuhan Yesus tetap menyertai kita, melindungi kita sepanjang malam ya. Kita selalu bersama Tuhan. Atau mungkin ada yang pagi-pagi ini aku gemes, tetanggaku bisa main-main, aku hari Minggu kok tetap harus bangun pagi, harus mandi pagi, males gitu. Oh no, karena kita anak-anak Tuhan, kita mau sekolah minggu ya. Kita akan selalu bersama Tuhan. Nggak boleh ngikut-ngikut tetangga ya. Ya, ada saatnya nanti kita main. Karena kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu dulu. Yuk kita akan menyanyikan lagu Bersama Yesus Ada Jalan Keluar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ya Tuhan segala Tuhan. Nah, kita juga akan berdoa dulu ya adik-adik. Karena Tuhan sudah melindungi kita ya, kita akan mengucap syukur kalau sampai hari ini masih bisa mengikuti sekolah minggu ya. Dan untuk selanjutnya supaya Tuhan juga hadir bersama kita. Yuk kita berdoa dulu. Allah Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau terus memberi kami Tuhan perlindungan, karena semuanya kasih-Mu Tuhan, bukan secara kebetulan. Kami semua bersama anak-anak yang akan mengikuti sekolah minggu ini, biarlah Tuhan yang memimpin, biarlah Tuhan sendiri yang boleh bersama dengan kami pula, bersama juga kakak-kakak sekolah minggu yang lain, juga untuk adik-adik, untuk orang tua, untuk Mbak Sus, untuk kakak, untuk teman-teman semuanya Tuhan, biarlah boleh semua yang terlibat saat ini Tuhan memberkati dan Tuhan memimpin dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap kami, sekalipun masih kecil-kecil, tapi Tuhan tahu, Tuhan akan menjangkau setiap hati. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah, tadi bersama Yesus kita akan melakukan perkara besar. Sekalipun kecil, kita akan bisa seperti yang Tuhan mau ya. Tidak ngikut-ngikut yang lain yang tidak baik ya. Kita tetap akan terus berjalan bersama Tuhan Yesus ya. Sukacita
juga Kak Wiwi juga senang sekali ya merasakan kalau kita berjalan dengan Yesus akan disertai dalam suka, dalam duka ya, tetap Tuhan akan menjaga kita ya. Seperti lagu ini, Jalan Serta Yesus. Udah jalan-jalan. Nah, seneng banget ketemu sama adik-adik di rumah ya pagi ini ya. Seneng Gimana? banget. Semuanya sudah olahraga belum? Udah ada harus. Sudah dong. Tadi juga. Kak Laura sama Kak Amel udah olahraga nih barusan. Jalan. Jalan-jalan tuh. Semuanya sudah semangat ya. Yuk sekarang kita mau ulangi sekali lagi ya Kak. Sekarang kalau itu kan tadi kita jalan-jalannya berdua aja. Habis ini kita mau ajak adik-adik semua. Semuanya yang di rumah boleh ikut sama Kak Laura sama Kak Amel. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus sambil jalan-jalan. Oke? Semuanya siap ya? Nanti kita mau jalan-jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Oke? Oke, musik. Siap Kak? Ayo, ayo. Ayo jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, kalau sudah jalan-jalan terus bersama Tuhan, ya, terus kita merasa sangat tenang ya, sangat nyaman ya. Kita terus akan dipimpin oleh Tuhan ya dalam segala hal ya. Kita sebentar lagi juga akan mendengarkan cerita yang tidak kalah serunya ya. Nanti Kak Lydia mau cerita apa ya? Tapi kita akan memuji Tuhan lebih dulu ya. Sebelum kita akan mendengarkan cerita dari Kak Lydia. Yuk kita akan menyanyikan lagu Selaku Anak yang Setia. Selaku
kita sudah sungguh-sungguh, biar Tuhan juga akan berbicara, Tuhan akan memberi pengertian ya. Kalau ceritanya itu aku mudeng ndak ya, aku bisa ndak ya mengerti apa ya yang Tuhan mau. Nah, terus aku sering ngantuk kalau dengar cerita ya. Tapi kita akan berdoa dulu ya, supaya semuanya ya dimampukan, semuanya bisa dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan cerita. Yuk kita akan berdoa dulu untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, bukan satu kebetulan kalau kami boleh menjalani hari-hari kami sampai saat ini Tuhan. Engkau juga beri kesempatan kami juga untuk anak-anak mendengarkan firman-Mu melalui Kak Lydia. Biarlah Tuhan Engkau memimpin setiap kami yang terlibat untuk pelayanan ini dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Engkau akan memimpin anak-anak terlebih dari semuanya supaya mereka dengan kesungguhan hati Tuhan untuk boleh dengan setia mendengarkan firman-Mu saat ini, untuk dengan kusuk ya Tuhan mengerti dan menangkap, kiranya Tuhan yang memampukan setiap mereka. Berkatilah Tuhan setiap kami semuanya. Di dalam tangan-Mu kami berdoa dan kami serahkan juga untuk waktu yang indah ini dan untuk semua aktivitas saat ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan waktu ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita sekarang ada di hari Minggu tanggal 21 Mei 2023. Hari ini Kak Lydia ditemani Mecita ada bersama dengan adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil, Kak tunggu. Mau baca firman, Mecita? Bentar Toyo, aku mau ngomong. Tapi adik-adik di rumah sudah menunggu kita mau membaca firman. Gimana kalau kita baca firman dulu, nanti baru Mecita bicara ya? Baiklah. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-21. Ayat 21 sampai 23. Nah, di sini diceritakan ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ini ceritanya kok bikin pusing toh Kak. Jadi ceritanya ini ya, Petrus itu tuh, dia tuh bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan itu yang terjadi sama dia apa setelah ini? Tuhan Yesus bilang, loh apa yang akan terjadi sama dia? Itu bukan urusannya Petrus. Yang menjadi urusannya Petrus adalah ikut Tuhan Yesus. Jadi tadi Mecita mau cerita apa sama kakak? Gini loh Kak, aku itu baru sedih, jengkel. Sama mama lah. Sama mama? Iya. Kenapa? Karena kakakku itu boleh pegang handphone berjam-jam sampai malam. Aku ndak boleh. Kakaknya Mecita boleh pegang handphone sampai berjam-jam, sampai malam. Iya, aku kan nggak terima. Wow, nggak terima. Aku cuma boleh 2 jam. 2 jam? 2 jam itu sudah banyak loh, Me. Itu harus sebentar toh yo Kak. Baru WA-an, baru main sebentar sama temen. Sudah suruh selesai. Terus alasannya apa? Kenapa kamu 2 jam dan kakak lama? Itu
Itu alasannya, katanya. Karena kakak pekerjain tugas pakai gadget. Aku kan cuma buat nge-game. Tapi betul loh, kakakmu itu mengerjakan tugas-tugasnya yang banyak itu mungkin lewat gadget, lewat handphone. Sedangkan kamu nggak ada tugas yang harus dikerjakan dan kamu pakai gadgetmu itu untuk main game, untuk buka-buka YouTube yang memang harusnya bisa kamu tinggalkan dulu, istirahatkan mata. Mama itu berarti bilang gitu tuh betul loh Mejita. Nah seperti ini nih, seperti Petrus dan murid yang dia tunjuk-tunjuk tadi, Yohanes. Petrus kan mau tahu Yohanes itu habis ini apa yang akan terjadi. Itu yang tahu seperti apa nanti Yohanes ke depan, apa yang terbaik untuk Yohanes. Yang tahu ya Tuhan Yesus. Apa yang terbaik untuk Petrus, yang tahu juga Tuhan Yesus. Sama seperti mama tahu apa yang terbaik untuk kakak dan apa yang terbaik untuk Mejita. Coba Kak Lydia jadi penasaran nih, adik-adik di rumah kira-kira begitu juga nggak ya? Kok kakak boleh sih pegang handphone lebih lama daripada aku? Kok kakak boleh sih pergi jalan-jalan sama teman, aku kok harus sama mama papa? Nah, stop dulu iri hatinya. Kenapa? Karena mama, papa bikin aturan itu pasti ada tujuan baiknya. Kalau memang kakak harus mengerjakan pekerjaan rumahnya atau tugas-tugas sekolahnya dari gadget, maka kakakmu akan pakai gadget lebih lama daripada kamu, daripada Mejita. Nah, adik-adik pakai gadget untuk apa? Untuk main game, untuk searching-searching di YouTube. Itu bisa nanti, itu bisa besok, dan itu juga bisa dibatasi pemakaiannya. Supaya apa? Supaya mata tetap sehat. Nggak pakai kacamata nih kayak Kak Lydia. Ya kan? Melihat tanpa kacamata itu lebih enak loh adik-adik. Iya sih, kalau pakai kacamata telinganya sakit, hidungnya juga sakit, kecepit. Oh ya, hidungnya Mejita bisa dikasih kacamata nih? Bisa nongol di sini kacamatanya. Nah, adik-adik di rumah juga jangan buru-buru iri hati. Kok kakak boleh ini, aku nggak boleh. Kok adik boleh begini, aku nggak boleh. Ya, kita mesti tahu apa yang menjadi tujuan orang tua mengatakan itu kepada kita. Yang pasti mama papa memberikan peraturan tersebut untuk yang terbaik. Sama ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita tidak boleh seperti Petrus yang kepo. Kepo kenapa Tuhan Yesus memberikan kepada Yohanes dia akan tetap hidup sampai aku datang kembali. Apa yang akan terjadi? Nanti Yohanes tuh seperti apa? Tugasnya apa? Dia ngapain? Stop kepo. Ya, stop juga iri hati. Karena Tuhan Yesus pasti tahu yang terbaik. Ikut Tuhan Yesus seperti Yohanes. Murni dari hatinya. Ikut peraturan mama papa juga harus dari hatimu sendiri. Dari hati kita masing-masing. Nggak boleh protes terus. Nggak boleh iri hati terus. Nggak boleh komplain terus. Nanti apa? Cepet tua. Cepet tua? Mungkin. Nanti bisa apa? Bisa jengkel terus. Terus tahu tak Kak, nanti kalau jengkel terus kerutannya nambah. Wow, nanti kerutannya nambah. Bisa jadi loh adik-adik. Ya, pesan Kak Lydia hari ini dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca adalah kalau ikut Tuhan Yesus, jangan setengah-setengah. Kalau mengikuti aturan orang tua, juga jangan setengah-setengah. Harus dengan segenap hati. Ayat super kita hari ini dari Yohanes 21 ayat 22b. Coba dibaca ini Iya, aku bisa baca. Yohanes 21 ayat 22.
tetapi engkau ikutlah aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami mau belajar untuk ikut Tuhan, tidak setengah-setengah, tapi dengan sungguh hati, dengan tulus hati. Begitu juga ketika kami mengikuti peraturan mama dan papa. Kami juga mau mengikuti dengan sepenuh hati, tanpa banyak protes, tanpa banyak mengeluh, karena kami tahu mama papa pasti menginginkan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan bersama kakak guru yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Hai hai. Nah, ceritanya gimana? Bagus kan? Tapi kita akan terlebih dulu juga untuk memberikan persembahan ya. Persembahannya bisa dititipin ke mama papa ya. Biasa kasih yang terbaik ya. Uang yang terbaik, kasihkan amplop yang rapi. Terus kasihkan mama papa, nanti akan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau mungkin mama papa mau transfer, ada di tertera ya, nomornya sudah tertera. Tahu ya mama papa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita juga akan berdoa ya, terlebih dulu untuk persembahannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan berkat bagi setiap kami orang tua, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami dengan berkat-berkat jasmani. Biarlah Tuhan kami juga boleh dengan setulus hati memberikan sedikit dari apa yang Tuhan berikan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan memimpin setiap tangan-tangan yang mengelola semuanya untuk pelebaran kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati setiap orang tua yang masih bekerja, untuk teman-teman kami, saudara kami semuanya. Tuhan campur tangan di dalam mereka untuk mencari nafkah. Tuhan, kami mau serahkan berkat persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kalau sudah memberikan persembahan yang terbaik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo, masih ingat ceritanya tadi apa? Harus ingat ya. Kalau sungguh-sungguh tahu ya ceritanya tentang apa ya? Ya, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita. Tuhan mengajak untuk anak-anak ya mengikut Tuhan Yesus, tapi tidak sekedar ikut-ikutan ya, atau tidak ikut-ikutan yang tidak baik. Harus mengikut Tuhan Yesus seperti cerita di dalam Alkitab ya. Ada Bapak Petrus, ada Bapak Yohanes. Tuhan Yesus memberikan tugas masing-masing ya. Dan semuanya tetap mengikut ke Tuhan Yesus ya. Seperti lagu ini ya. Mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar,
Yes, ya mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik juga begitu. Kalau sudah aku mau mengikut Tuhan Yesus, ya, aku enggak mau ikut-ikutan tetangga, ikut-ikutan teman-teman, ya. Sekolah minggu tetap sekolah minggu, ya. Saatnya harus sekolah, tetap sekolah yang baik, yang taat, dan tetap setia, ya. Kalau sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, ya, tetap kita menjalankan semua tugasnya. Adik-adik sebagai kalau sudah sekolah, ya tugasnya apa? Jalani, ya. Ngikuti aturan, ya. Nah, ada satu lagi lagu yang terus akan mengingatkan supaya tetap setia. Apa itu? T-A-A-T. Yuk kita akan pujikan lagu Taat. Dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Lagunya Sukacita, ya. Tadi sudah mengikuti acara ini. Berarti kalau dengan baik sudah taat, Tuhan tetap akan beserta kita. Tuhan memampukan adik-adik semua, ya, untuk tetap kita berjalan bersama Tuhan, ya. Dan saatnya kita semua akan mengakhiri sekolah minggu ini, ya. Tuhan akan memberkati dan kita akan ketemu di minggu depan. Tapi ingat ya, untuk setiap hari Jumat tetap ada Aku Istimewa. Jangan lewatkan tayangannya, ya, dan ikuti terus untuk juga mengikuti acara-acara sekolah minggu, ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, ya. Kita bersyukur Tuhan telah memimpin dari awal sampai selesai, dan untuk selanjutnya kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau telah memimpin kami di dalam kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kelas kecil ini. Biarlah Tuhan terus akan memimpin kami untuk kami boleh tetap setia, agar kami mampu untuk taat Tuhan kepadamu, dan aku mengikuti, mengambil keputusan yang terbaik adalah mengikut Engkau. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati adik-adik semua, Tuhan memberkati orang tua, saudara-saudara kami, dan juga untuk semua kru dari tim multimedia untuk saat ini di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan terus setia taat di dalam nama Yesus, ya. Bye-bye.